Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Rizky. Nama saya Muhammad Irfan Madudin. Kami dari kelas 11 PS2. Di sini kami akan membahas bab 8 yang berisi sistem pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan alat pernapasan paling awal yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut kecil atau silia dan selaput lendir. Rambut kecil berguna menyaring udara yang kotor yang masuk melalui hidung. Sedangkan selaput lendir menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap udara yang kotor yang dilalui oleh saringan rambut kecil yang menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru. Ada faring atau tenggorokan. Faring ini merupakan rongga perpanjangan antara jarum dalam pernapasan, batang tenggorokan, dan rongga hidung serta jarum makanan atau esofagus. Ketiga ada lari. Lari ini merupakan saluran suara dan berperan dalam membentuk suara. Dalam lari ini terdapat selaput suara yang ketegangannya ini diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berfungsi sebagai saluran udara yang terdiri dari 16 sampai 20 tulang lunak yang berbentuk C dan tambal kuda. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus ini merupakan pencabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya saja dindingnya lebih tipis. Yang keenam selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan pencabangan dari bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menghubungkan bronkus dan alveolus untuk memperbanyak udara yang didistribusikan. Alveolus terdapat pada ujung bronkus yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi udara. Di alveolus ini terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang dari suatu saluran yang ujungnya itu bergelembung. Mekanisme pertukaran gas. Yang pertama, mekanisme eksternal merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua ada pernapasan internal yang berlangsung di dalam sel, sitoplasma, dan mitokondria. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh, sementara O2 atau oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdistribusi masuk ke dalam jaringan tubuh. Dan mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada ini adalah otot antar tulang rusuk atau interkostal. Selanjutnya, mekanismenya seperti ini. Yang kedua ada pernapasan perut. Otot yang berperan aktif dalam pernapasan perut ini adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Mekanisme pernapasan perut adalah sebagai berikut. Ada sistem ekskresi yang keempat, yaitu macam-macam volume udara pernapasan yang beserta pengertian dan ukuran volumenya yang disajikan dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. Sistem ekskresi yang kelima, yaitu frekuensi pernapasan. Pada umumnya, frekuensi pernapasan pada orang dewasa sehat dan normal berkisar antara 15-20 kali inspirasi dan ekspirasi per menit. Pada pria, frekuensi pernapasan lebih kecil dibandingkan frekuensi pernapasan pada wanita. Yang keenam, penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, faringitis. Peradangan pada faring yang menyerang tenggorokan sehingga tenggorokan terasa sakit saat menelan dan keringnya kerongkongan. Yang kedua ada penyakit yang bernama difteri. Penyakit ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Yang ketiga, tonsilitis merupakan peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya panas tinggi, sulit menelan, dan lainnya. Yang keempat, bronkitis merupakan penyakit peradangan pada selaput lendir pada trakea dan saluran bronkial. Gejalanya demam dan batuk. Rinitis merupakan peradangan pada rongga hidung yang menyebabkan bengkak dan keluarnya lendir berlebih atau eksekresi.
Yang keenam, asma merupakan kesulitan bernapas yang disebabkan oleh kontraksi kaku dari bronkiolus. Penyakit yang ketujuh namanya pneumonia, yaitu peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Dan selanjutnya, EBC merupakan penyakit yang sering menyerang tulang dan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang selanjutnya, asfiksi merupakan penyakit terganggunya pengangkutan oksigen yang disebabkan gangguan fungsi dari paru-paru dan jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya, hipoksia merupakan kekurangan oksigen di dalam jaringan. Bila terlalu kurang oksigen di dalam jaringan ini, bisa menyebabkan kematian pada kita sendiri. Selanjutnya ada emfisema paru-paru, yaitu suatu kondisi di mana alveoli menjadi luas secara berlebihan dan mengakibatkan penggelembungan paru-paru yang berlebihan sehingga terdapat udara yang berlebihan di dalam paru-paru. Ini ada penyakit yang bernama asistosis yang disebabkan oleh meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya respirasi.